Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham MPMX kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham MPMX ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha distributor otomotif, jadi itu merek Honda untuk motor ya teman-teman. Terus sebagai dealer kendaraan, spare part, sama penyewaan kendaraan. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan atau sewa kendaraan, penjualan spare part, dan service atau after sales service ya teman-teman. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkhususnya di area NTT atau Jawa Timur. Terus untuk terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan MPMX. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Saratoga sebesar 52,21%, masyarakat sebesar 44,49%, dan sisanya treasury sebesar 3,3%. Dan ini dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 sebenarnya cukup konsisten ya. Tetapi untuk 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 33,3%. Terus dari segi net profitnya juga mengalami penurunan cukup tajam sebesar 72,7%. Jadi untuk 2018 ini net profitnya disebabkan karena mereka melakukan penjualan aset ya teman-teman. Terus untuk dari segi asetnya mengalami penurunan juga dan penurunannya sebesar 4,2%. Untuk dari segi utangnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 23,8%. Untuk dari segi modalnya cukup mengalami penurunan ya teman, dan penurunannya sebesar 13,2%. Dan ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin di 2020 hanya sekitar 1,06%. Sedangkan kalau kita belajar dari historinya mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 2 sampai dengan 3% untuk dari segi net profit marginnya. Untuk dari segi EPS-nya menjadi 26 dan membuat PER-nya menjadi 24,15. Jadi ini disebabkan karena EPS-nya turun cukup dalam, tetapi dari segi harga memang mengalami penurunan, tetapi penurunannya masih cukup sedikit. Terus dari segi pernya, untuk dari segi book value-nya di 1400. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 635, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,45 kali. Jadi untuk ini PBV-nya bisa dikatakan cukup murah. Dan kalau kita lihat secara histori pun memang untuk PBV dari MPMX ini selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,46 kali juga. Jadi ini DER-nya cukup bagus, yang dimana DER-nya sedikit ya teman-teman. Dan mungkin di 2018 yang dikarenakan mereka jual aset, mereka cukup banyak juga untuk membayar hutangnya mereka juga. Terus untuk dari segi ROE-nya di 1,88%. Dan kalau kita lihat secara histori mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 5 sampai dengan 8% ya teman-teman. Terus untuk dari segi ROA-nya di 1,29%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 635, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp1.000. Jadi masih memiliki margin of safety 57%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produknya jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemilikan saham mayoritas. Terus dari segi revenue saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi di force major ya teman-teman di masa pandemi seperti sekarang. Tetapi untuk net profitnya saya berikan status no karena penurunannya sudah lebih dari 50%. Untuk dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status oke karena hutangnya masih atau DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan satu oke karena sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan satu no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan satu oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan satu oke karena selama 5 tahun terakhir untuk MPMX ini masih sangat loyal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham MPMX ini? Tidak ya teman-teman, karena saya juga secara fundamental memang sebenarnya cukup menarik, secara valuasinya juga cukup menarik, tetapi saya sudah
memiliki cukup banyak saham, dan untuk revenue atau net profitnya memang mengalami penurunan yang cukup tajam. Itu yang membuat saya consider untuk masuk ke MPMX ini. Dan mungkin kalau harganya lebih di bawah dari 635 ya mungkin akan jadi considernya saya. Tetapi sementara sih saya sudah cukup banyak saham yang saya pegang, jadi saya tidak tertarik lagi untuk invest di MPMX ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.